Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda Nuramadani, Sarjana Fisioterapi Magister Kesehatan Masyarakat. Saya adalah dosen pada program studi Diploma 4 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisioterapi Pediatri. Mata kuliah Fisioterapi Pediatri merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang konsep tumbuh kembang anak, pemeriksaan pada fisioterapi pediatri, penegakan diagnosa fisioterapi, perencanaan intervensi fisioterapi, pelaksanaan intervensi, dan juga evaluasi yang dilakukan pada kasus pediatri atau kasus yang berkaitan dengan anak. Mata kuliah ini termasuk dalam mata kuliah wajib komprehensif fisioterapi yang ditempuh dalam 1 SKS teori. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini berada pada semester 5. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat yang wajib ditempuh sebelumnya, yaitu mata kuliah pemeriksaan dan pengukuran fisioterapi, serta mata kuliah terapi latihan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah fisioterapi pediatri ini terbagi menjadi 4 capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip tumbuh kembang anak. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan gerak dan fungsi pada kasus-kasus fisioterapi pediatri. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan dan menguasai penerapan atau manajemen fisioterapi pediatri yang dimulai dari proses asesmen sampai dengan proses evaluasi pada kasus fisioterapi pediatri. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menguasai teknik komunikasi dan edukasi kesehatan dalam ruang lingkup promotif dan preventif pada kasus tumbuh kembang anak. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran yang akan ditempuh mahasiswa pada mata kuliah ini terbagi menjadi 7 sub bahasan. Yang pertama yaitu embriologi dan tumbuh kembang normal. Kedua, deteksi dini tumbuh kembang anak. Ketiga, asesmen pada fisioterapi pediatri. Dan keempat, sampai dengan materi ketujuh yaitu penata laksanaan atau manajemen fisioterapi pada kasus-kasus tertentu, seperti kasus fisioterapi pediatri neuro, fisioterapi pediatri muskuloskeletal, fisioterapi pediatri gangguan perilaku, fisioterapi pediatri pada bayi resiko tinggi atau pada neonatus resiko tinggi. Untuk referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, yaitu salah satunya adalah buku wajib yang dimiliki oleh mahasiswa dan dijadikan pedoman, yaitu buku dari Teklin tentang pediatric physical therapy. Kemudian referensi yang kedua yaitu jurnal-jurnal hasil penelitian terbaru yang berkaitan dengan manajemen atau penata laksanaan fisioterapi pada kasus pediatri. Baik, untuk mode pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan ini yaitu mode pembelajaran secara luring, di mana mahasiswa mendapatkan perkuliahan secara offline di kelas, dan untuk praktiknya nanti akan dilakukan di laboratorium, di mana nanti mahasiswa juga memanfaatkan sistem yang dimiliki oleh kampus, yaitu e-learning, di mana nanti mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran, kemudian mengisi presensi perkuliahan, dan juga mengupload penugasan pada sistem e-learning. Yang kedua adalah sistem e-assessment, di mana sistem ini digunakan mahasiswa untuk melakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Seluruh sistem yang digunakan oleh mahasiswa dapat diakses melalui satu pintu menggunakan single sign only yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Metode perkuliahan yang digunakan pada mata kuliah ini ada 2. Yang pertama yaitu active learning, dan yang kedua adalah problem based learning dengan menggunakan metode case study. Metode yang pertama, active learning, yaitu metode yang menekankan pada partisipasi aktif dari mahasiswa sebagai pelaku utama dalam kegiatan perkuliahan, di mana active learning ini nanti akan dilakukan dengan diskusi aktif dari mahasiswa, brainstorming atau tanya jawab, dan kemudian dosen akan berperan sebagai fasilitator.
Yang selanjutnya yaitu problem based learning dengan menggunakan metode case study, di mana pada metode ini mahasiswa akan terbagi menjadi kelompok-kelompok diskusi kecil dan akan diberikan skenario kasus yang banyak ditemukan di lapangan. Kemudian mahasiswa akan mendiskusikan kasus tersebut dan kemudian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Metode ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking dari mahasiswa, serta meningkatkan kemampuan perencanaan dan juga penata laksanaan fisioterapi pada kasus-kasus yang banyak ditemukan di lapangan. Indikator penilaian pada mata kuliah ini mencakup 5 aspek. Yang pertama, aspek keaktifan atau partisipasi aktif dari mahasiswa dengan bobot 20%. Yang kedua, penilaian hasil proyek atau hasil studi kasus dengan bobot 30%. Yang ketiga, penilaian kuis dengan bobot 5%. Yang keempat, penilaian ujian tengah semester dengan bobot 15%. Dan yang terakhir, penilaian ujian akhir semester dengan bobot 30%. Demikian penjelasan awal dari saya terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah fisioterapi pediatri. Berikutnya, mari kita simak cuplikan pembelajaran yang kami lakukan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Semangat semuanya? Semangat. Oke, alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, ya. Kita ketemu lagi ya di mata kuliah fisioterapi pediatri. Oke, hari ini kita akan mempelajari satu materi tentang penata laksanaan fisioterapi pada kasus skoliosis. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu ya. Tadarus secara bersama-sama. Oke, silakan bisa dimulai. Oke, baik. Sebelum kita memulai materi pembelajaran pada hari ini tentang skoliosis, mungkin kita sedikit review dulu ya untuk pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan tentang asesmen fisioterapi pediatri. Oke. Ada yang masih ingat berapa langkah asesmen pada fisioterapi pediatri? Oke, silakan. Izin menjawab, Bu. Ada 7 langkah asesmen fisioterapi. Good. Ada 7 langkah asesmen fisioterapi pediatri. Nah, langkah pertama apa teman-teman? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Silakan. Anamnesis yang dilakukan secara hetero. Oke, anamnesis yang dilakukan secara hetero. Maksudnya apa? Dilakukan kepada orang tua ataupun pengasuh. Good, bagus sekali ya. Jadi anamnesis yang dilakukan secara hetero pada orang tua atau pengasuh. Kemudian, nah, materi pada pagi hari ini adalah penata laksanaan fisioterapi pada kasus skoliosis. Di pertemuan sebelumnya sudah sempat saya sampaikan bahwa di fisioterapi pediatri nanti kita akan belajar tentang penata laksanaan pada kasus-kasus pediatri. Mulai dari neuropediatri, kemudian muskulopediatri, gangguan perilaku, dan perawatan pada bayi resiko tinggi. Nah, kira-kira kalau skoliosis masuk kasus apa ya? Muskulo. Oke. Ya. Kemudian untuk materi yang akan disampaikan nanti meliputi definisi, kemudian asesmen, diagnosa, dan penata laksanaan fisioterapi. Sebelum masuk materi, ada yang tahu nggak skoliosis itu apa? Ya, silakan. Skoliosis itu yaitu kelainan pada struktur tulang belakang yang menyebabkan perubahan pada postur. Good, ya, betul. Jadi ada perubahan pada struktur tulang belakang atau yang disebut sebagai deformitas, ya. Nah, ini terjadi pada vertebra ya, mengakibatkan deviasi atau lengkungan dari tulang belakang ke arah lateral, yang mana kemudian ketika deviasinya atau lengkungannya itu sudutnya lebih dari 10 derajat, maka sudah bisa diindikasikan sebagai skoliosis. Jadi kalau masih di bawah 10 derajat, misalnya 5 atau 7, itu belum masuk dalam kategori skoliosis ya. Dan selanjutnya
klasifikasi ya. Nah, klasifikasi atau pembagian tipe skoliosis itu dibedakan menjadi dua ya, ada yang berdasarkan usia dan berdasarkan etiologi atau faktor penyebab. Ya, oke, kita masuk ke asesmen ya. Tadi di awal sudah kita review kembali ya. Langkah pertama pada asesmen pediatri apa, teman-teman? Anamnesis. Oke, betul, anamnesis yang dilakukan secara heteroanamnesis atau anamnesis pada orang tua atau bisa juga mungkin keluarga yang lain ya, pengasuh ya, yang mengerti kondisi anak ya. Kemudian dilakukan dengan menanyakan riwayat pada saat prenatal, natal dan postnatal. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan postur ya. Ini adalah pemeriksaan yang wajib dilakukan kalau kita ketemu pasien dengan kondisi skoliosis. Ya, bisa dilakukan dengan cara inspeksi atau kita lihat, kita amati, kita observasi. Jadi bagaimana postur si anak pada saat posisi berdiri, duduk maupun posisi membungkuk. Ya, kita amati dari depan, dari sisi depan, kemudian dari sisi belakang dan dari sisi samping. Ya. Apakah postur tubuhnya itu berada pada satu garis lurus ya, garis tengah atau midline tubuh. Ya, atau misalnya posisi kepalanya lebih maju, kemudian ketika berdiri kita lihat dari belakang ya, shouldernya ya, bahunya tinggi sebelah, kemudian skapulanya salah satu naik. Nah, itu berarti mengindikasikan adanya perubahan postur ya. Maka penting untuk dilakukan pada 3 sisi, depan, belakang, dan samping. Kemudian, nah ini untuk tes spesifiknya salah satunya adalah Adam Forward Bending Test. Ya, jadi dilakukan dengan cara posisi membungkuk ya, seperti orang rukuk ya. Kemudian kita palpasi pada punggungnya ya, dari punggung atas ya sampai dengan punggung bawah. Kita bandingkan antara kanan dan kiri. Ada yang posisinya lebih menonjol atau enggak. Skapulanya kita palpasi, kanan dan kiri itu sama tingginya atau enggak. Ya, ketika kita menemukan ada salah satu sisi yang asimetris ya, lebih tinggi, berarti itu mengindikasikan pada skoliosis ya. Kemudian untuk pengukuran yang lebih objektif dengan alat ukur itu kita bisa menggunakan skoliometer ya. Jadi kita pakai alat skoliometer ini ya untuk mengukur sudut kemiringan vertebranya. Ya. Posisinya sama dengan Adam Forward ya, jadi membungkuk. Nah, tadi berapa derajat ya dikatakan skoliosis? Lebih dari 10. Iya, betul, lebih dari 10 derajat. Sama, skoliometer pun begitu. Ya, ketika kita taruh alatnya di atas, kemudian di situ dia terlihat sudutnya lebih dari 10 derajat, maka sudah bisa mengindikasikan ke arah skoliosis. Betul. Oke, kemudian pengukuran lain yang juga berkaitan dengan derajat skoliosis adalah pengukuran Cobb angle atau sudut Cobb. Ya. Ini sudah ada pembagiannya dari kondisi normal, berarti kurang dari 10 derajat. Kemudian 10 sampai dengan 20 derajat itu untuk skoliosis yang ringan, 20 sampai dengan 40 itu untuk skoliosis yang sedang, dan lebih dari 40 untuk derajat skoliosis berat. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah klasifikasi kurvanya. Kalau tadi pengukuran derajat kurvanya, kalau ini adalah klasifikasi kurva. Nah, ini menurut Schrott ya. Jadi ada beberapa metode klasifikasi, tapi yang akan saya jelaskan di sini salah satunya yaitu menurut Schrott. Itu ada 7 ya klasifikasi. Yang pertama adalah 3CH. Nah, ini untuk satu kurva ya. Jadi satu kurva dan double curve. Ini kelihatan ya. Yang ini double ya, kurvanya ada 2. Yang ini satu, ini satu, ini satu. Ya, jadi tricurve itu mengarah pada kurva yang single. Ya. Nah, ini contoh yang
Pertama, 3CH itu adalah kurva single dengan kondisi atau posisi pelvic yang asimetris. Ya, jadi salah satu pelvicnya lebih tinggi. Ya, kemudian kurvanya ada pada segmen torak. Itu yang 3CH. Kemudian yang ini 3CTL, ini adalah skoliosis yang tipe kurvanya itu pada segmen torakolumbal. Berarti dari torak sampai lumbal satu kurva, ya, dan ada, nah ini asimetris dari pelvic. Jadi pelvicnya juga salah satu sisinya lebih tinggi. Nah, kemudian contoh yang ini 4CL. 4CL ini yang posisi pelvicnya simetris, ya. Jadi lengkungan skoliosisnya itu tidak mengakibatkan perubahan pelvic. Itu yang tipe 4CL dan 4CTL. Bedanya kalau yang 4CL itu kurvanya pada lumbal, kalau yang CTL ini kurvanya pada torakolumbal. Ya, jadi kalau yang tri curve itu mengindikasikan ada perubahan pada pelvic. Jadi skoliosisnya itu mengakibatkan pelviknya asimetris. Kalau yang four curve atau kurva 4 itu yang pelviknya stabil. Itu ya, teman-teman. Oke. Lanjut kita ke diagnosa fisioterapi. Oke, seperti biasa kita menggunakan ICF ya. Ada body function dan body structure, kemudian activity limitation, participation restriction, kemudian faktor lain ada environmental factor dan personal factor ya. Oke. Berarti contohnya body structure pada kasus skoliosis adalah adanya deformitas pada vertebra. Kemudian ada imbalance muscle ya, terutama pada otot-otot postural sehingga mengakibatkan tadi ada ya lengkungan pada vertebra. Nah, itu adalah contoh diagnosa fisioterapi pada body structure dan body function. Kemudian kira-kira participation restriction kalau di anak-anak skoliosis itu bisa mengakibatkan keterbatasan apa? Bermain, belajar, betul ya, terutama ketika skoliosisnya itu sudah menimbulkan nyeri. Nah, itu bisa mempengaruhi partisipasi anak dalam kesehariannya ya, misalnya belajar ya di sekolah atau bermain dengan teman sebaya. Ya. Nah, kemudian ini untuk website ICF ya, seperti biasa teman-teman sudah bisa akses, kemudian bisa memasukkan di situ untuk masing-masing aspek pada diagnosa fisioterapi mulai dari body function sampai dengan environmental factor. Oke, lanjut kita masuk ke penata laksanaan fisioterapi. Nah, ini ada beberapa metode exercise ya yang bisa kita terapkan pada skoliosis, tapi untuk pertemuan ini saya akan sampaikan 2 saja, yaitu metode Scott dan core stability exercise ya. Nah, yang pertama adalah metode Scott. Ini termasuk metode yang cukup banyak diterapkan pada kasus skoliosis karena memang secara teoritis ya intervensi ini itu dibuat khusus untuk kasus skoliosis. Jadi sudah secara spesifik didesain untuk kasus skoliosis. Yang mana tujuannya tentunya adalah yang pertama adalah mengkoreksi vertebra ya. Jadi ketika di situ tadi ada deformitas ke arah lateral, maka fokus pertama adalah kita koreksi dulu alignment-nya ya, supaya vertebra itu kembali menjadi satu garis lurus pada postural. Kemudian ada tujuan lain yaitu meningkatkan stabilitas dari vertebra, dan nah ini yang terakhir adalah strategi untuk mengurangi nyeri sebagai problematika sekunder yang muncul dari kondisi skoliosis. Nah, ini ada beberapa jenis latihan pada metode Scott. Yang pertama ada 15 PC ball exercise ya. Ini kita pakai alat ya, seperti yang di lab itu ya,
di bawah itu ya ada monkey bar ya. Jadi kita pakai monkey bar untuk pegangan, jadi mengasis atau membantu kita ketika kita akan mengkoreksi vertebranya ya. Sisi yang harus dipanjangkan itu kita posisikan tangan lebih ke atas ya. Jadi yang harus di stretch atau dielongasi, dipanjangkan itu posisi tangannya lebih ke atas ya. Kemudian nah ini dikombin dengan breathing ya. Jadi ketika kita melakukan koreksi pada posisi duduk ya dengan monkey bar tadi, itu kita kombinasikan dengan abdominal breathing ya untuk mengaktifkan otot-otot pernafasan seperti diafragma ya, kemudian interkostal ya. Dan ini pada posisi prone, ini juga prinsipnya sama seperti yang awal tadi ya, yang dengan monkey bar ini. Tapi kita bawa pada posisi prone lying. Ini juga sama, ada prinsip elongasi atau pemanjangan pada sisi yang cekung atau cembung, berarti yang dipanjangkan. Sisi yang cekung atau sisi yang cembung? Yang cembung. Yang? Ayo, cekung atau cembung? Cekung ya. Jadi ada salah satu sisi yang harus dielongasi ya. Nah ini ke arah atas atau ke arah kranial, dan yang kaki itu dielongasi ke arah kaudal. Jadi dilakukan secara bersamaan elongasinya, sehingga akan mengakibatkan gaya stretch pada kurva yang cekung ya. Kemudian yang selanjutnya ada Sail exercise. Ini juga prinsipnya masih sama ya, tapi kita menggunakan assisted device atau alat bantunya, yaitu tongkat. Ya, kalau di rumah nggak punya tongkat seperti ini, boleh pakai tongkat pramuka, bebas ya, tongkat apa saja itu boleh. Ya, prinsipnya juga sama, elongasi dari sisi yang cekung dan dikombin dengan breathing exercise, betul. Oke, ini pada posisi side lying, prinsipnya juga sama, masih berkaitan dengan elongasi dari kurva cekung. Kemudian terakhir ini latihan yang diaplikasikan pada aktivitas keseharian. Jadi koreksi postur pada saat duduk di kelas kayak gini ya. Yang posisinya masih miring kanan, miring kiri. Nah, kemudian pada saat berdiri ya. Nah, itu membiasakan pasien untuk korek posturnya pada aktivitas keseharian. Selanjutnya ada core stabilization. Ini teman-teman pasti sudah sangat familiar ya, bentuk-bentuk latihan core stabilization untuk penguatan core muscle. Di depan ada otot abdominal, di belakang ada erector spine ya. Kemudian di atas ada diafragma, di bawah ada pelvic floor muscle. Nah, itu semuanya distabilisasi dengan gerakan-gerakan core stabilization. Contohnya ada bridging, side plank ya, kemudian abdominal press, cat and camel, dan pelvic tilting ya. Dan lanjut ya teman-teman, kita ke akhir, yaitu case study. Betul. Oke. Nanti kita bagi dua ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan teman-teman berdiskusi untuk membahas kasus yang pertama. Ada gambaran CT scan dari pasien A ya, untuk kasus pertama. Silakan teman-teman diskusikan untuk sudut cop angle-nya berapa dan masuk dalam klasifikasi yang mana. Kemudian yang kedua ini ya, nanti silakan didiskusikan. Kemudian setelah diskusi nanti saya minta salah satu atau salah dua perwakilan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, saya minta dari kelompok 2, silahkan. Ya, sekarang kita perhatikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Andresia NIM 003 dan Saya Dela NIM 014. kami di sini perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kasus skoliosis. Di sini dari hasil diskusi yang sudah kami diskusikan tadi, berdasarkan pengukuran Cox Angel, dilihat dari kurva pada gambar dari hasil diskusi didapatkan derajat 35 yang dimana masuk ke dalam klasifikasi atau kategori sedang. Kemudian untuk klasifikasi squatnya yaitu 4CL yang dimana kurva single lumbar dengan pelvic simetris. Oke, beri aplaus semuanya. Silahkan duduk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good job ya. Jadi masing-masing sudah bisa membaca sudut Cox angle-nya dan mengklasifikasikan menurut klasifikasi Scrott. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman pahami dan bisa aplikasikan supaya apa? Supaya nggak salah intervensi. Ya, supaya teman-teman bisa betul-betul tahu mana yang kurva cekung, mana yang kurva cembung, sehingga nanti nggak salah ketika kita memberikan exercise. Jangan salah, jangan sampai yang kita elongasi atau kita panjangkan justru malah sisi yang cembung ya. Yang ini nanti malah semakin bertambah derajatnya ya. Maka kita harus bisa mengukur sudutnya untuk nanti evaluasi setelah intervensi dan juga mengklasifikasikan kurvanya itu letaknya di mana dan tipe yang apa. Gitu teman-teman? Oke? Ya, oke teman-teman semua. Tadi sudah kita simak bersama-sama ya pemaparan materi. Kemudian tadi juga teman-teman sudah secara aktif berdiskusi, kemudian membahas tentang kasus ya pada materi hari ini yaitu skoliosis. Nah, untuk kesimpulan dari materi hari ini ya, bahwasanya skoliosis itu juga termasuk dalam kasus fisioterapi pediatri yang mana masuk dalam ruang lingkup fisioterapi pediatri muskuloskeletal ya, di mana dalam penata laksanaannya mulai dari pemeriksaan sampai dengan evaluasi itu juga mengikuti langkah-langkah pada fisioterapi pediatri. Pemeriksaan tadi ada anamnesis, kemudian pemeriksaan secara subjektif, pemeriksaan secara objektif ya dengan alat ukur, dengan tes spesifik ya. Kemudian dilanjutkan dengan penegakan diagnosa fisioterapi menurut ICF. Kemudian penata laksanaan fisioterapi dan terakhir adalah evaluasi. Nah, ini adalah beberapa referensi yang teman-teman bisa baca dan pelajari. Yang pertama itu adalah buku wajib. Ya, kalau di pediatri itu adalah seperti kitab suci ya. Di fisioterapi pediatri itu punya tagline ya, physical therapy ya, pediatric physical therapy. Kemudian yang lain adalah jurnal-jurnal hasil penelitian ya yang berkaitan dengan kondisi skoliosis. Itu bisa teman-teman baca ya untuk referensi. Dan juga untuk evidence base ya atau dasar dari pelaksanaan intervensi kita kepada pasien. Oke, demikian mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini, perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sampai bertemu di minggu depan, insya Allah. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.